Lebaran nanti bikin nastar yang unik-unik yuk guys. Kali ini aku mau bikin nastar bentuk daun. Ini tuh benar-benar lumer banget. Pakai bahan-bahan ekonomis dan ini tuh cocok banget untuk ide jualan. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini aku pakai full margarin ya guys. Di sini tuh aku pakai 1 bungkus palmia serbaguna dan juga 1 bungkus palmia royal butter. Dan untuk gulanya aku pakai 100 gram dan untuk gulanya tadi aku ayak terlebih dahulu, kemudian kita tekan-tekan seperti ini, kemudian kita mixer. Dan untuk mixernya itu jangan terlalu lama asal tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 4 butir kuning telur, kemudian kita mix lagi dan jangan terlalu lama ya guys, asal tercampur rata aja. Kemudian kita masukkan bahan keringnya. Di sini ada sedikit vanila, ada susu bubuk dan juga tepung maizena. Setelah tercampur rata, kemudian di sini aku masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai tepung terigu pro rendah yaitu kunci biru. Oke, untuk tepungnya di sini aku ayak terlebih dahulu biar tidak bergerindil dan untuk tepungnya aku gak sangrai ya guys. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita campurkan semua bahannya sampai benar-benar kalis. Kita pakai tangan aja, jadi kita tahu gimana tingkat tekstur adonannya. Dan kalau sudah tidak nempel di tangan, itu artinya adonannya sudah kalis dan pas untuk dicetak. Nah, sekiranya tadi adonannya masih lembut dan belum bisa teksturnya seperti ini, kalian bisa tambahkan tepung lagi ya guys. Pokoknya dirasa-rasa aja, sekiranya masih lembek, ya kita tambahkan tepung. Dan untuk takarannya di sini aku pakai 6 ml dan untuk isiannya itu aku pakai 3 ml. Nah, kita gulung-gulung seperti ini, kemudian di sini kita bentuk daun ya guys. Nah, seperti inilah ya guys kalau aku bikin bentuk daun. Jadi aku bulat-bulatin, kemudian aku isi selai nanas, kemudian kita cetak bentuk daun seperti ini, kita pakai jepitan nastar. Kalau mau beli cetakannya nanti aku akan share link di komentar ya. Nah, ini tuh untuk daunnya tuh udah selesai dan aku dapat 2 loyang seperti ini guys. Setelah dicetak-cetak, di sini aku udah panasin ovennya, kemudian aku mau bakar. Dan untuk panggangnya di sini aku pakai oven tangkring dan menurut aku lebih suka kalau bakar di oven tangkring ya guys ketimbang pakai oven listrik. Dan kalau kita panggang di oven tangkring ini kita sering-sering ngecek dan kita bolak-balik ke atas bawah ya guys. Nah, ini tuh udah setengah matang, kemudian di sini aku mau oles-oles pakai kuning telur. Sebelum dioles kuning telur, jadi kita dinginkan terlebih dahulu. Jadi kita ngolesinnya tuh dengan keadaan dingin ya guys. Karena kalau kita ngolesinnya dengan keadaan panas ya itu biasanya nggak se-glowing ini ya. Jadi kayak bergerindil gitu. Dan setelah dioles-oles nastarnya, kemudian kita bakar kembali dan di sini tuh kita bakarnya jangan terlalu besar suhunya ya guys. Dan untuk api kompornya tuh jangan terlalu besar. Kalau apinya terlalu besar dan suhunya terlalu besar bisa menyebabkan nastarnya tuh pecah-pecah. Oke, ini nastarnya udah selesai dan kita mau masukkan ke toples dan ini tuh nastarnya lumer banget. Walaupun nastarnya tanpa butter, tanpa wisman, tapi ini tuh benar-benar wangi banget. Apalagi kalau nastarnya itu baru keluar dari oven ya guys. Nah, untuk nastarnya satu resep ini aku dapat nastar sebanyak ini itu benar-benar makan sepuasnya, cocok banget untuk ide jualan dan untuk cemilan di rumah.